Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Cuti Anda Sirait dengan NIM 12S2412 dari Teori Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan uh, hasil uh, code saya, yaitu mengenai T01 data types. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya soal. Nah, soal pertama yaitu mengenai integer overflow detection. Jadi deskripsinya yaitu baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka akan mencetak yaitu overflow. Jika tidak terjadi overflow, maka akan mencetak hasil penjumlahannya. Nah, di sini dilarang menggunakan long, big integer atau size text untuk batasi overflow. Nah, saya tidak menggunakannya, jadi saya tidak memenuhi larangannya. Nah, kemudian di sini ada input, di mana inputnya itu seperti ini, yaitu soal satu dengan bilangannya A dan B. Kemudian outputnya itu akan menjadi hasil penjumlahannya. Nah, jika hasilnya overflow, maka akan mengoutputkan overflow, dan jika tidak, maka akan mengoutputkan hasil penjumlahannya. Nah, contoh inputnya adalah sebagai berikut. Jika dia yaitu case-nya soal 1, kemudian 214, 748, 3647 ditambah 1. Nah, karena dia udah overflow, jadi dia akan mengoutputkan overflow. Sedangkan di sini ada contoh input kedua, yaitu 1 tambah 1 juta 10 6 100 juta tambah 100 juta, maka akan menjadi 12 juta dan belum overflow. Jadi langsung saja ke kodenya, kita akan bahas case per case. Nah, pertama-tama di sini paling pertama yaitu import java titik hotel dan titik tanda bintang semikolon. Nah, di sini itu gunanya itu untuk seperti halnya pada si yang kita menggunakan include, seperti include studio.stdio.h, string.h. Nah, di sini di Java juga ada seperti itu. Jadi ada library-nya yang mana import java.util, di mana di sini seperti contohnya itu scanner dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada public class main, di mana di sini seperti yang bisa kita lihat yaitu public, di mana dia bersifat public, bersifat umum, di mana bisa digunakan oleh semuanya. Nah, kelasnya bersifat public. Nah, di mana dia main, ada fungsi utama. Nah, kemudian di sini ada public static void main, di mana public static, di mana di sini static itu dia itu nggak bisa diubah, dia static. Nah, jadi di sini ada void juga, di mana dia itu digunakan atau perulangannya hanya sekali. Nah, di sini ada argumennya itu string args. Nah, kemudian di sini ada scanner sc, di mana di sini kita mau membuat objek baru yang bernama new scanner, di mana dia akan berparameter system in. Kemudian di sini ada string pilihan soal. Karena pilihan soal itu tipe datanya yaitu string, jadi kita membuat string pilihan soal untuk nantinya kita input di terminal. Jadi ini itu untuk inputannya nanti di terminal ketika kita melakukan debug atau kita menjalankan program. Kemudian di sini ada syaratnya, di mana if jika argumennya lebih besar dari 0, maka pilihan soalnya juga bakal dimulai dari awal. Tapi jika tidak, maka jika 0 ya 0 langsung siap gitu. Jadi kalau tidak, maka dia akan memilih soal dan kita akan lanjut ke soal di sini. Next, kita akan ke soal yang diminta. Misalnya kita pilih soal 1, soal 2 dan seterusnya. Nah, karena kita sudah membaca tadi soal yang pertama, jadi kita akan masuk ke program yang untuk soal yang pertama. Jadi kan soal pertama itu, jadi di sini saya menggunakan switch. Dimana kenapa saya menggunakan switch? Jadi switch itu sendiri kan untuk case per case gitu, switch X. Jadi switch case itu untuk kasus per kasus. Contohnya ya, seperti ini. Ada soal 1, soal 2, soal 3 dan sampai ke soal ini. Nah, di sini switch pilihan soal, di mana inputannya adalah pilihan soal nanti yang ada di sini tadi. Nah, jadi tiga case yang kita mau kita bahas yaitu soal 1, yaitu di sini ada integer in A sama dengan SC itu adalah scannernya tadi untuk inputannya tadi. Next integer ini ya langsung bilangan yang kita input gitu. Integer B juga sama. Kemudian sini ada integer result, rational result atau hasilnya, di mana itu sama dengan A tambah B seperti yang diminta pada soal tadi, di mana adalah program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, kemudian di sini
inilah dia yang menentukan apakah dia akan overflow atau tidak. Jadi sini ada kondisi di mana if A pangkat result dan B juga seperti itu, jadi kecil dari nol, maka dia akan menggunakan sistem of print itu adalah overflow. Tapi jika tidak akan menggunakan hasilnya. Nah, integer itu dari 24 satu kurang 4 kira salah. Jadi untuk di sini ada break karena di switch case pasti adanya break, dari setiap case itu akan ada perhentian. Jadi case pertama siap, tidak langsung terus. Jadi ini untuk menghentikan programnya agar tidak berjalan terus. Untuk mengujinya kita langsung menguji saja untuk soal pertama. Kita debugging. Nah, kita pilih soal kita contohnya yaitu mungkin langsung saja yang di sini. Contoh inputnya yaitu ini. Soal 1 2147 1. Jadi gini. Nah, maka dia akan menghasilkan output overflow. Tapi jika dia tidak overflow, jumlahnya tidak overflow, maka otomatis dia akan mengeluarkan hasilnya seperti itu. Jadi kita buat soalnya tadi maka dia akan mengeluarkan hasilnya sama seperti yang ada di outputnya tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke case kedua atau soal kedua, yaitu float PS double precision trap. Nah, deskripsinya sebagai berikut. Jadi di sini baca dua bilangan desimal, jumlahkan kedua menggunakan float, kemudian jumlahkan keduanya menggunakan double. Nah, lalu hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Nah, output harus ditambahkan dengan 6 digit di belakang koma. Nah, contoh inputnya sebagai berikut dan outputnya juga sebagai berikut. Kita akan lanjut ke kodenya. Jadi kan tadi kan switch case itu kita kalau mau case kedua atau soal kedua maka kita akan masukkan soal 2 untuk tadi. Nah, di sini yaitu double x, di mana double x next double seperti yang integer tadi sama kemudian double y juga. Nah, ini untuk double. Kemudian sini ada float, di mana result floatnya itu adalah float x ditambah float y. Jadi penjumlahannya ada dua, jadi ada yang double, ada juga yang float. Kemudian sini ada double risk double, jadi ini adalah hasil dari si double x dan y yang kita input tadi. Nah, kemudian sini ada double selisih, di mana di sini menggunakan mat. Nah, mat ini adalah salah satu ya import yang kita tadi pasti ya paling awal, di mana dia double, kemudian rest float kurang rest double ya. Inilah untuk menentukan selisih absolut dari kedua hasil yang ini, menggunakan float dan double. Nah, kemudian di sini sama aja untuk outputnya yaitu sistem out print, formatnya itu 6 digit belakang koma, makanya di sini persen titik 6f untuk 6 digit belakang koma. Nah, di sini itu adalah ini untuk memanggil parameternya. Kemudian ada break lagi, nah break sama seperti program juga. Kalau kita akan langsung coba satu contoh soal, contoh input. Nah, sini contoh inputnya ini. Kita bisa coba, mungkin kita coba ya ini. Di contoh soal ini. Kita soal 2 kan case-nya. Maka dia akan input 0,000. Nah, dan sesuai maka untuk case 2 juga berhasil. Kemudian kita langsung lanjut aja ke soal 3. Nah, di soal 3 ini atau mungkin kita input saja di sini soal 2 agar semuanya tercoba. Nah, untuk soal 2 ini sendiri ada mungkin dari sistemnya untuk kodenya sendiri sudah benar, tapi kurasa ini adalah soal jebakan atau mungkin memang ada kesalahan dalam sistem sehingga outputnya seperti ini. Namun dari contoh input dan output pertama itu kita tahu bahwa ini berhasil. Maka kita akan lanjut case ketiga atau soal ketiga, yaitu mengenai primitive vs wrapper comparison. Nah, wrapper. Kemudian di sini ada deskripsinya. Baca satu bilangan bulat kan. Lalu berikut simpan ke dalam dia akan simpan ke integer a. Kemudian salin nilai a ke integer b. Kita akan menulis nilai a yang sudah kita ke integer b. Lalu kita tambahkan 1 ke a. Terus kita tambahkan a dengan b operator
ini perbandingan. Inilah operator perbandingan dengan menggunakan sama dengan dua, membandingkan berbeda dengan sama dengan satu operasi sign. Kemudian di sini ada method equals. Jadi di sini ada kita akan menggunakan method equals dan itu juga adalah contoh input dan outputnya. Misalnya kita input soal 3 dan n bilangan n yaitu bilangan bulatnya tadi. Kemudian dia akan bandingkan di operator kan dari flash. Jadi jika dia sama atau tidak, maka dia akan menggunakan false atau true. Nah, langsung ke kodenya. Nah, ini sama seperti tadi kan ini switch case. Jadi case soal 3 maka dia akan buat case soal 3. Kemudian sini ada integer n. Dimana integer n ini inilah bilangan bulat tadi yang akan kita input di sini. Kemudian sini ada integer AOBJ ke n. Jadi ini adalah bilangan A, bilangan yang ini. Jadi ini adalah kita simpan n ke dalam objek internet A. Jadi ini akan kita simpan objeknya tadi itu integer n. Coba n itu adalah A, kemudian kan n adalah A. Jadi di sini juga integer BOBJ ke AOBJ. Jadi yang BOBJ ini terjadi AOBJ yang terbaru. Tadinya disimpan ke memori yang lama, kita simpan lagi ke memori yang baru. Nah, jadi kita buat AOBJ si A objek ini tadi itu increment terus. Nah, sini saya membuat komentar ini menciptakan variabel karena integer itu immutable. Jadi immutable itu terbatas. Nah, jadi akan menjadi objek baru terus. Jadi misalnya objek 1, bisa jadi objek 1, seterusnya. Kemudian ada untuk outputnya atau cara untuk mengeluarkan output dimana sama seperti yang tadi, seperti pada contoh soal contoh output dimana sama dengan titik 2 apakah sama dengan ini, itulah untuk yang tadi ini equals-nya, yaitu AOBJ is equals dengan BOBJ yang baru. Yang baru 11 sama dengan yang lama. Jika equals maka akan ditambah 1 tadi yang kemudian di break. Nah, untuk mengujinya kita akan langsung lihat, yaitu yang pertama 127. Nah, maka sesuai ya. Jadi dia false, maka equalsnya pun false. Jadi dia tidak equals karena jika kita akan menambahkan 1 ke A, karena kita dulu menambahkan 1 ke A maka dia otomatis tidak akan equals. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian sini kita akan membuat satu contoh lagi. Kita sesuaikan saja seperti yang ada di contoh. Jadi akan sama juga outputnya false, ada yang tidak equals. Oke. Maka kita lanjut ke case keempat. Jadi kita baca soalnya terlebih dahulu. Jadi soal keempat ini itu mengenai string immutability dan difference. Difference itu adalah seperti namanya difference history, bukan asalnya gitu ya. Nah, deskripsinya yaitu baca satu string s. Jadi ini akan membaca satu string s. Kemudian menggunakan bracket buat string a itu sama dengan s. Jadi a itu akan sama dengan s. Kemudian string b itu akan menjadi new string s. Nah, ada nanti string b yang akan menjadi string. Kemudian kita gabungkan string x ke a. Bandingkan a dan b menggunakan operator yang sama seperti tadi. Pembandingan. Itu 2 sama dengan. Kemudian di sini inputnya seperti berikut, yaitu soal 4 hello. Dan sini cuma ini ya, cuma satu contoh. Maka kita langsung ke kodenya. Jadi soal kelas 4 sama seperti tadi. Kemudian string s sama dengan s dan x, nah itulah yang tadi itu dimana buat string s, kemudian s itu sama dengan s next ya. S next itu adalah a. Nah, kemudian sama saja string a sama dengan s kan ini, string a sama s. Dan di sini kan tadi yang mau diinput. Nah, string a itu sama dengan x. Sama dengan s. Jadi yang input itu akan sama dengan a, dari a itu sama dengan s. Kemudian sini ada string b, dimana string b itu menjadi sebuah objek baru, new string s. Jadi menjadi sebuah objek baru seperti pada soal tadi. Kemudian string a sama dengan string a tambah x, seperti yang diminta pada soal. Jadi kita akan menggabungkan string x ke a.
kemudian kita akan output sama aja seperti yang ada nomor ini di case 3 ya. Kita langsung masukkan saja contoh input dan outputnya. Maka contoh outputnya adalah soal 4 hello, karena case keempat kita dapat dan dia akan false dan equals false seperti begitu. Jadi kita langsung lanjut saja ke soal kelima. Jadi soal kelima kita baca soalnya, parsing dan type safety. Nah, deskripsinya yaitu baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Jadi dia akan membaca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, juga dengan satu bilangan. Langkahnya seperti itu. Parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Jadi dia akan memparse, akan membuat ke tipe data yang sesuai. Lalu kita hitung, yaitu integer dikali double. Nah, jika nilai boolean adalah false, maka hasil dikali 1. Jadi misalnya nilai booleannya itu seperti tipe data yang sesuai dengan boolean, dan itu kebutuhan false, maka akan dikali 1. Nah, cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dilarang menggunakan kesiman antar tipe. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, kita akan lanjut ke kodenya. Sama seperti tadi, case keberapa sesuai permintaan saya yang telah dijelaskan di awal tadi, saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada integer fall in. Jadi dia di force. Jadi ini integer ke integer. Kan jadi seperti permintaan. Jadi ini double variable double ke double dibikin, kemudian boolean juga begitu. Nah, kemudian double result. Inilah hasilnya tadi yang diminta, yaitu ini integer kali double. Nah, double result itu sama dengan integer dikali dengan double sesuai dengan yang diminta kan. Ini integer kali double. Kemudian di sini inilah dia untuk menentukan apakah dia true, apakah boolean true atau false. Jadi if jika booleannya itu tidak sama tidak, jika nanti dia tidak booleannya tidak true, maka resultnya itu yaitu false, maka hasilnya akan dikali dengan min 1. Kemudian di output sistem outprint, maka persen 2f yang seperti di awal tadi yang di case 1 ini akan menentukan belakang koma, yaitu di sini adalah 2 di belakang koma, lalu menampilkan parameter result akan menampilkan resultnya. Nah, jika di sini saya membuat default. Nah, kenapa saya bikin default? Karena jika memang tidak ada default, ini adalah untuk case. Dan saya jelaskan setelah kita menggunakan menyelesaikan untuk contoh soal 5. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Ini misalnya maka kan ini false nih. Jika dia kan tadi di sini ada if, ada kondisi di mana jika variable itu tidak true, maka dia false kan. Jika dia false, maka akan dikali min 1. Jadi 10 kali 2,5 kan tadi integer dikali integer dikali dengan double itu kan dalam berkoma tuh. Jadi 10 dikali 2,5 dikali min 1 karena dia false. Jadi false itu tuh menjadi min 1. Nah, jadinya hasilnya itu min 25. Nah, mungkin kita bisa coba contoh lain di sini, karena di sini cuma ada contohnya satu supaya lebih paham juga. Kita bisa gunakan soal 5. Case soal 5 kita mungkin kalikan 5 dikali dengan 2,5 juga. Nah, tadi kita coba dengan true, maka dia hasilnya akan positif. Jadi kan terpampang jelas di sini, jika dia memang dia bukan true alias booleannya false, maka dia akan dikali 1. Seperti pada contoh ini, dia dikali 1. Jadi ini soal 5, 10 bilangan integer dikasih dikali bilangan double tadi dikali lagi dengan min 1 karena dia false. False ini menjadi min 1, sedangkan kalau true dia bakal dikali 1. Begitu. Nah, karena sudah clear, maka kita akan lanjut lagi, yaitu untuk default. Seperti saya bilang tadi, saya akan menjelaskannya. Jadi default ini adalah untuk switch case, jadi akan punya default di mana jika memang
ada kita input case-nya itu tidak sesuai, tidak ada di dalam case yang udah ada di dalam sheet case, maka dia akan mengoutputkan soal tidak ditemukan. Nah, saya akan langsung memberikan contohnya. Misalnya kita bikin soal 6, kan soal 6 nggak ada. Nah, maka soal tidak ditemukan. Begitulah. Soal 7, soal 6. Intinya kalau dia tidak ada dalam case, tidak ada dalam sheet case, maka dia akan mengoutputkan soal tidak ditemukan. Saya membuat itu supaya lebih enak saja untuk user. Nah, kemudian sini break sama aja. Fungsi break seperti sebelumnya untuk menghentikan program. Kemudian di sini SC close. Jadi SC close ini untuk menghentikan scanner tadi itu untuk input kita itu. Jadi jika memang sudah selesai maka akan dihentikan. Jika ini tidak ada maka ketika kita menjalankan program maka programnya akan langsung berhenti. Nah, kesulitan yang saya hadapi yaitu karena ini bisa menggunakan AI, jadi pastinya baru terjun langsung dikasih kode-kode yang rumit, jadi yang tidak bisa langsung mengerti. Itulah kesulitan saya, jadi bisa langsung mengerti, jadi saya membutuhkan waktu lagi. Tetapi karena berkat bantuan bisa menggunakan AI dan menuliskan prompt di sini, jadi saya lebih mudah dalam memahaminya dan dalam mengerjakannya. Nah, untuk apanya sendiri sudah checklist dan sudah 100/100. Nah, jadi sekianlah dari saya. Saya Coki Penanda Slide dengan 12S24012 dari Teori Sistem Informasi. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.